teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan. Tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan ya project manajemen siswa ya dengan menggunakan Microsoft Access ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat menu utama ya. Terus juga kita sudah membuat password ya, dan sudah membuat menu logout di halaman home. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan membuat tabel siswa ya. Oke, kita langsung saja kita create ya tabel design view ya. Di sini kita ketik tabelnya adalah siswa ya. Lalu yang pertama adalah ID siswa ya, auto number. Yang berikutnya adalah NIS ya. Kita isi kurang lebih 20 ya NIS ini. 20. Lalu berikutnya adalah NISN ya. NISN kita isi juga 20 ya. Lalu berikutnya kita nama filenya nama lengkap ya. Nama lengkap kita isi untuk siswa ini, takut ada yang panjang ya, kita isi 70 saja. Lalu berikutnya kita isi nama panggilan ya, kita isi sama 70 ya. Berikutnya lagi adalah jenis kelamin ya. Ini biasanya laki-laki atau perempuan, kalau mau disingkat lebih pendek ya, cuman L atau P ya. Jadi kita isi di sini 5 saja cukup ya, L atau P gitu ya. Atau mungkin mau diisi dengan nama panjang ya, laki-laki atau perempuan gitu ya, kita isi 15 saja. Lalu berikutnya adalah tempat lahir ya. Tempat lahir itu biasanya nama kota saya isi 50 ya. Berikutnya adalah tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini biasanya adalah tipe datanya date ya, atau saya formatnya kita rubah menjadi medium date ya. Lalu berikutnya adalah agama ya. Agama itu biasanya cukup 25 ya. Agama Islam, Katolik, Kristen ya, Buddha, Hindu gitu ya. Kewarganegaraan ya. Ya, ini warga negara 40 cukup ya, nama negara ya. Lalu alamat saya isi menggunakan long text ya, jadi panjang ya. Lalu kita isi desa ya. Ini desa kita isi 50 aja ya, desa 50. Lalu kecamatan 50 ya. Kita samakan semua ya, ini nama-nama pemerintah ya. Kabupaten 50 juga ya saya buat. Lalu kita buat lagi provinsi ya, saya isi juga sama ya 50. Sortek ya. Lalu kita isi ini provinsi, benar nggak ya, begini kali ya, provinsi ya. Oke. Lalu kode pos itu biasanya cuma 5 ya, saya isi 5 saja. Lalu kita isi lagi nomor HP ya. Nomor HP biasanya nomor HP 15 cukup ya, bisa 15. Nomor HP itu cuma 12 juga nggak sampai ya. Lalu email saya isi mungkin email ya 50 juga ya, email 50. Lalu ID kelas ya, ini biasanya relasi ke tabel kelas ini ya. Number ya, default value nya adalah 0 gitu ya.
Lalu foto ya, foto ini biarkan saja 255, takut panjang nanti ya. Sama status aktif, status aktif ya. Nah ini biasanya status aktif tuh aktif, tidak aktif, lulus atau pindah gitu ya. Berarti ini 25 cukup ya. Oke, mungkin itu aja data siswa ya, kita simpan ya. Lalu kita buatkan formnya ya, biar langsung rapih ya. Kita buatkan di sini create form. Oke, kita klik form wizard ya, klik form wizard, masukkan semuanya, next, pilih kolomnar, next lagi, si siswa biarkan finish ya. Nah ini baru kita rapihkan ya, bertahap ya. Pertama adalah design view. Kita di sini kita lebarkan dulu ya, kita kasih namanya data siswa ya, data siswa ya. Lalu ini kita geser ya, kita lebar, kita rapihkan dulu di sini ya. Pertama adalah klik jenis huruf dulu ya, kita kasih warna kuning mungkin ya hurufnya. Backgroundnya kita rubah ya menjadi biru. Lalu ini kita hurufnya kita tebalkan ya. Jenis hurufnya adalah Arial ya, Arial black. Nah ini kalau dirasa ini seperti ini ya, naik ke atas ya, data siswa. Lalu ini kita rapihkan semua ya, kita blok dulu semua, kita geser ya ke atas. Oke, lalu kita pilih jenis hurufnya adalah hitam pekat. Lalu jenis hurufnya kita pilih Arial Narrow ya, ini warna hurufnya hitam pekat, ukurannya 11 ya. Nah di sini kita coba rapihkan ya satu-satu ya. Lalu kita rapihkan satu-satu ya. ID siswa. Nah ID siswa ini kan dia automatically ya, jadi kita kunci saja ya, di sini dikunci ya. Lalu nih hurufnya kita perbaiki ya, setiap huruf besar, setiap kali awal tulisan itu hurufnya besar ya. Ini nama lengkap ya, N nya besar, L nya juga kita geser lengkap ya. Terus nama panggilan N nya besar, ini panggilan ya. Ini jenis kelamin, K nya besar, ini J nya juga besar ya. Ini tempat lahir, T nya besar, L nya juga besar ya. Lalu di bawahnya adalah tanggal lahir, T nya besar, L nya juga besar ya. Sini agama, kita klik ya, agama ya. Lalu di sini kewarganegaraan, K nya besar ya. Lalu di sini alamat ya, A nya besar. Turun ke bawah, desa, D nya besar, dan seterusnya ya. Ini diperbaiki supaya ini agak menambah kerapihan aja sebenarnya sih ya. Kalaupun enggak dirapikan ya ini sebenarnya nggak ada hubungannya ke apa, ke programnya ya, cuman hanya tampilannya aja mungkin biar agak lebih bagus gitu ya. Nah ini seperti ini ya, nomor HP ya, H nya besar gitu ya. Oke ya, seperti ini sudah. Lalu di sini status aktif nih ya, A nya besar, S nya juga besar ya. Di sini email nih ya, E nya besar. Sini ID kelas, kita isi kelas aja ya, dan foto gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah ini mungkin kita geser sedikit lagi, nambah ya, agak sampai 21 lah gitu ya. Oke, nah ini setelah ini baru kita simpan, lalu kita rubah di sini ya formatnya nih ya. Kita tes dulu ya, formatnya kita rubah di sini, diklik nih di posisi garis ya.
record selektornya kita aktifkan supaya tidak berjalan ya. Record selektor, lalu body stylenya saya pilih non ya, lalu scroll barnya major ya, kita simpan, kita view nih hasilnya. Nah seperti ini ya. Nah ada yang lupa lagi, ini diposisikan sebelah kiri ya, semua sebelah kiri ya kursornya. Left home ini ya, left align left ya, jadi supaya kursornya di kiri semua. Ini juga sama nih, jangan sampai ada yang ke tengah gitu ya, gitu ya. Nah lalu setelah ini, nah kita belum di sini, ini ada combo nih sepertinya nih ya, pilihan ya, jenis kelamin ini pilihan, agama ini pilihan ya, dan juga mungkin ini pilihan nih. Nah kita coba ya, kita buatkan dulu tabel saja biar enak ya, jenis kelamin sama agama ya. Create tabel, kita buat design view, namanya agama dulu ya, agama. Nah kita buatkan di sini ID agama ya, auto number dan agama gitu ya. Agama mungkin 25 cukup ya. Simpan, lalu kita isi langsung bisa di sini ya. Nanti kita isi langsung bisa ya. Lalu berikutnya jenis kelamin ya. Add ya, design view, jenis kelamin gitu ya. Oke, kita isi ID jenis kelamin ya, sama jenis kelamin. Oke ya. Nah seperti ini jenis kelamin laki-laki, perempuan 15 cukup ya. Oke, kita simpan. Lalu status aktif tadi ya, create table design view, kita buat status aktif gitu ya. Oke, nah kita pertama ID status aktif gitu ya, kedua status aktif gitu ya, mungkin 25 cukup ya. Oke, kita simpan ya. Lalu kita coba isi tabelnya ya, tabelnya kita isi ya. Agama ini terdiri dari agama Buddha ya, Buddha ya, lalu Hindu, lalu Islam ya, lalu Kristen ya, dan lain-lain bisa diisi, ditambahkan ya. Lalu jenis kelamin kita isi laki-laki ya, laki-laki dan perempuan ya, itu ya. Lalu kita isi yang status aktif ya. Status aktif ini tadi adalah statusnya itu dia apa ya, aktif tidak aktif gitu ya, aktif tidak aktif, terus lulus ya statusnya, dan pindah ya, status siswa ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke ini, kita tutup ya, kita kembali ke form lagi ya, form untuk siswa. Nah di sini kita ganti menjadi combo box ya, kita klik di sini nih ya, di bukan di button ini, di text boxnya ya, text boxnya jenis kelamin, klik kanan, pilih change to combo box ya. Nah di sini datanya kita klik nih ya, row source-nya kita klik titik-titiknya, arahkan ke tabel jenis kelamin ya. Nah baru kita di sini pilih jenis kelaminnya di sini ya, kita simpan, kita close ya. Lalu untuk agama juga sama, klik kanan, change to combo box ya. Lalu kita pilih row source-nya ya, titik-titik, pilih agama, yang dimasukkan adalah agamanya ya, kita simpan. Nah begitu juga yang status aktif ini, klik kanan, change to combo box,
lalu kita pilih raw source-nya, masukkan status aktifnya ya. Nah, kita pilih status aktifnya ya, kita simpan, close. Nah, baru nanti kita cek ya form-nya, kita lihat. Nah, ini seperti ini ya, kurang lebih ya, tuh ya. Kalau dirasa ini terlalu lebar, kita kecilkan lagi di design view. Ini agama terlalu lebar, geser aja sedikit lagi ya. Oke, nah ini kurang lebih. Nah, setelah ini jadi ya, kita akan buatkan button nih ya. Kita buatkan button nih. Sebaiknya kita buatkan buttonnya di sini saja lah, di bawah ya, biar gampang. Kalau di kanan takut nanti ada kolom apa, ada beberapa komputer yang tampilannya kecil gitu ya. Jadi kita di bawah saja kita tambahkan ya, design view. Sini kita buatkan button ya. Pertama button klik di sini. Pertama adalah tambah data ya. Record operation, add new record. Nah, ini kita isi dengan add new record gitu ya. Next, ini. Lalu yang kedua kita tambahkan button simpan ya. Button simpan. Nah, kalau simpan ini tidak usah menggunakan record save ya. Jadi kita menggunakan refresh saja, refresh from data. Ini refresh from data. Ya, gitu ya. Lalu yang ketiga hapus data di sini. Record selector. Nah, delete record ya. Next, delete record. Nah, begitu ya. Nah, ini mungkin di sini set record ya. Gitu ya. Nah, ini kita rapikan dulu nih supaya apa namanya, rapi. Kita taruh di posisi sini ya, pas posisi sini, diperbesar. Lalu ini juga sama ya, diperbesar. Ini juga sama, diperbesar biar rapi ya kelihatannya. Nah, ini mungkin digeser satu, ini juga digeser satu. Lalu ini dilebarkan sekali lagi ya. Pokoknya ini intinya dirapikan lah ya, gimana caranya ini supaya rapi gitu ya, gitu ya. Nah, kurang lebih beginilah ya. Nah, ini naik satu ya. Terus ini kita bikin backgroundnya, coba ya, kita bikin yang agak lebih tebal kali gitu ya. Ini terlalu tebal ya, yang agak yang agak cerah dikit gitu ya. Nah, mungkin inilah. Nah, tulisannya mungkin agak tebal tulisannya ya, kita bikin sama Arial ya, Arial Nero. Nah, seperti ini ya. Kita geser ke ujung ya, di sini ya, atau di sini juga nggak apa-apa lah. Oke, kita tambahkan aja ke ujung biar terlihat sama ya. Lalu kita buatkan di sini namanya pencarian ya, di sini ya. Kita buatkan pencarian. Kita buatkan namanya pencarian menggunakan combo ya. Nah, ini combo box, klik di sini. Kita pilih di sini nih ya, pencarian dengan nama siswa. Kita pilih find record. Next, pilih berdasarkan nama aja ya. Kalau NIS nggak hafal nanti. Next, nah, kita pilih yang panjang ya. Next, sini pencarian itu ya, finish. Nah, ini kita geser ya, sini ke ujung. Nah, ini juga kita lebarkan ya ke sini. Sini kita tulis di sini, warnanya mungkin kuning kali ya, tebal ya. Ini hurufnya mungkin Arial, saya bikin agak lebar dikit ya. Oke, ini juga mungkin agak lebar dikit ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti buat mencari siswa ya. Oke, nah kita lihat. Nah, seperti ini ya nanti. Oke, mungkin untuk pembuatan tabel siswa dan form saya kira sudah selesai ya. Tinggal nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Oh iya, sebelumnya lupa kita masukkan ke menu ya di sini ya.
Di sini di atas itu kan ada daftar siswa di sini ya. Kita desain view dulu ini ya. Kita klik data siswa, di sini daftar siswa. Nah, di sini pilih formnya adalah form siswa ya. Kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi kita klik. Nah, ini kita akan mengisi data siswa di sini ya. Kurang lebih begitu. Oke, ini saja mungkin pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.